Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali dengan channel Permata Nusa Kambangan. Kali ini saya sudah bersama dengan sahabat saya, kawan saya, teman satu hobi ya. Ada Mas Mertalion. Selamat malam Mas. Selamat malam juga Mas Aden. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Mas Mertalion karena dia juga termasuk pemoles batu yang tidak bisa dianggap remeh ya, karena banyak batu-batu yang dihasilkan terutama untuk jenis polesan carving atau batu yang membentuk apa itu Mas? Ya semacam replika mungkin apa ya? Replika. Bisa berbentuk binatang atau menyerupai benda lain ya. Contohnya seperti contohnya ini adalah sebuah gantungan liontin berbahan batu tumpang Nusa Kambangan. Batunya kayak mirip teratai apa gitu memang ada. Batunya memang bermotif kura-kura. Oke, nanti teman-teman detailnya nanti saya perlihatkan karena batunya warnanya pucat, jadi di kamera itu nggak membentuk seperti ini. Kalau yang ini kok kelihatannya seperti bentuk kepala ya? Nah, kepala binatang itu. Ini binatang kancil atau apa itu ya? Ini bentuknya liontin ya? Ini berbahan batu karnelian ini ya. Karnelian ya. Kalau untuk membentuk seperti ini tantangannya apa Mas Merta? Ya kesulitannya kita karena menggunakan alat manual. Nah jadi kesulitannya pada bentuk yang berlekuk-lekuk begitu ya. Kayaknya susah terjangkau dengan alat manual. Tapi sehingga, nyatanya nih bisa nih. Ya termasuk lumayan lah, pembentukannya karena kebetulan sudah menyerupai. Ini juga sebenarnya cuma memang agak kurang, nanti saya coba pencahayaannya ya ini ya. Motif. Kemudian apa itu? Nah itu juga liontin berbahan batu tumpang atau bulu Hanoman Nusa Kambangan. Nanti saya perlihatkan secara detailnya di bagian bawah ya. Nanti di bawah saya perlihatkan untuk detailnya. Seperti ini untuk gantungan liontin ya, ini berbentuk letter F ya ini. Dari bahan batu tumpang juga Nusa Kambangan. Kemudian Mas Merta, untuk membuat atau memiliki pola seperti ini itu dari awal bahan mentahnya itu sudah bisa kita identifikasi atau kita lihat atau gimana itu? Awalnya kan pada saat pengolahan bahan tentunya kita mengupas kulitnya ya. Setelah terlihat mungkin ada berbentuk sesuatu baru kita arahkan ya, kita pola, dan apabila sudah mendekati yang kita harapkan bentuk binatang atau benda apa saja gitu, terus kita lanjut pemolesan. Nah, ini kebetulan karena bentuk sudah menyerupai kepala binatang, dan ini sebetulnya ada sisa kulit ya yang membentuk mata kebetulan. Jadi posisinya ya seperti kepala binatang begitu kiranya Mas Aden. Terus kemudian di samping batu-batu ini, sebelumnya batu apa yang paling membuat Mas Merta itu terkesan, bahkan mungkin sampai hari ini masih terngiang-ngiang, aduh ternyata udah dimiliki orang gitu? Memang ya selama saya berprofesi ya menjadi tukang gospel batu gitu ya. Memang ada beberapa batu sendiri maupun batu rekan-rekan sesama penghobi batu akik. Kadang-kadang memang ada beberapa batu yang sebetulnya sangat saya sukai ya, tapi ya tentunya karena saya juga sebagai seller ya mestinya ya,
ya otomatis ada beberapa yang sudah terjual Ya. dan sebetulnya memang rasanya sayang gitu, kepengennya kalau barang bagus dikoleksi sendiri ya. Oke, Begitu. oh gitu ya. Jadi mungkin pernah menang atau apa, ada yang pernah menang gitu Ya, batu-batunya? untuk beberapa jenis batu sebetulnya saya nggak begitu aktif mengikuti kontes-kontes batu, tapi ada beberapa batu saya yang sudah pernah menjuarai di beberapa event kontes ya, baik daerah maupun nasional gitu. Boleh disebutkan Mas Untuk Marta untuk kebetulan saat ini batu tidak ready alias saya simpan di rumah, jadi batu, salah satu batu tumpang dari Nusa Kambangan juga ada yang sudah berprestasi tentunya, dan juga batu jenis lain dari luar daerah kota Cilacap tentunya juga ada beberapa yang sudah menjuarai. Begitu. Untuk di Cilacap itu menduduki peringkat keberapa untuk batu yang pernah menang itu? Untuk di lokal Cilacap dengan standar kontes daerah pernah juga batu saya menjuarai peringkat 1 ya. Wah, luar biasa. Dan kebetulan rekan-rekan yang penghobi batu atau paguyuban ya, saudara-saudara kita di Cilacap yang pernah mengadakan kelas nasional tentunya dengan undangan rekan-rekan penghobi dari luar daerah Cilacap, dan pernah juga alhamdulillah batu saya juga pernah menjuarai di kelas nasional yang diadakan di kota kami Cilacap Bercahaya tentunya. Itu dari tumpang jenis apa, Mas Marta? Kebetulan batu tumpang yang saya konteskan ada yang jenis bulu Ya. dan ada yang di kelas motif. Kelas motif. Di kelas motif ya. Itu untuk dimensinya dimensi yang besar atau yang standar? Dimensi masuk medium. Masuk medium. Iya. Kisaran 3 cm. Kisaran 25 lah. 25 milimeter ya. Luar biasa. Di rumah sendiri Mas Marta juga yang saya tahu menggospol ya. Untuk gospol itu buka untuk wilayah lokal Cilacap atau untuk di luar daerah juga menerima? Alhamdulillah, karena sebelum saya praktek atau memang menerima jasa gospel gitu, kebetulan sebelumnya saya juga pernah di wilayah Tangerang dan Jakarta. Luar biasa. Dan kebetulan saat ini saya berada di kampung halaman sendiri di kota Cilacap. Tidak menutup kemungkinan untuk rekan-rekan yang di luar daerah Cilacap, monggo yang mungkin berkenan atau cocok lah ya dengan hasil garapan saya, silakan bisa menghubungi saya nanti. Oke. Jadi teman-teman, Mas Marta ataupun ada di belakang saya juga ada Mas Indra, termasuk teman-teman yang memang berprofesi sebagai penggospol atau pemoles batu. Dan bukan hal yang biasa ataupun bukan moles biasa maksud saya, karena mereka juga beberapa kali memberikan atau membuat prestasi batu-batu mereka yang dikonteskan menjadi salah satu kontestan yang menang, meskipun batu-batu tersebut sudah jadi milik orang lain. Saya kira itu. Jadi teman-teman di luaran sana yang ingin memoles, ingin membuat batu Anda lebih cantik, batu Anda lebih menarik, tidak ada salahnya nanti di bawah, nanti di deskripsi nanti saya kasih kontak ataupun bisa menghubungi Mas Marta ataupun Mas Indra, sering saya buat konten juga di deskripsinya juga ada. Dan siapapun nanti teman-teman yang ada di Cilacap khususnya pemoles, saya buat untuk tanya jawab, dan saya persilakan untuk teman-teman yang di luaran sana ingin memoles, silakan saja. Saya yakin mereka teman-teman yang saya rekomendasikan dan hasilnya juga
memuaskan. Saya kira itu. Dan mungkin ada pesan-pesan Mas Merta untuk teman-teman di luaran sana yang suka akik ataupun yang hobinya batu, untuk kita lebih di dunia gemstone itu lebih ramai lagi atau lebih wah lagi. Oke, untuk teman-teman atau saudara-saudara sehobi mungkin ya, khususnya di batu akik, semoga saja kedepannya kita tetap eksis untuk mencintai terutama ya hasil dari bumi kita ataupun dari luar negeri mungkin ya, karena memang batu akik itu sangat indah ya, untuk dinikmati begitu ya. Kedepannya semoga tetap eksis gitu ya. Oke. Begitu kurang lebih. Siap Mas Merta, bisa disampaikan untuk teman-teman yang di Cilacap ataupun yang di luaran sana, untuk alamatnya Mas Merta untuk yang ingin datang langsung ke sana itu di daerah mana, di jalan apa, mungkin boleh disebutkan? Untuk rekan-rekan yang sekedar mau sharing atau mau mampir atau mungkin punya batu yang mau dipoles, insya Allah bisa menghubungi atau singgah ke tempat saya yang berlokasi di Jalan Trenggiling Barat nomor 159B, Mertasinga, Cilacap Utara, Jawa Tengah. Monggo rekan-rekan. Terima kasih Mas Merta yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan dengan saya dan tentunya teman-teman yang ada di luaran sana. Percaya dan yakin bahwa di tempat-tempat lain juga sama, masih banyak pemoles ataupun pecinta seni ataupun penghobi akik, pecinta gospel, dan tentunya yang berkaitan dengan gemstone itu masih eksis. Cuma tidak seperti dahulu. Kalau dahulu itu mereka lebih muncul dengan bersama-sama, namun sekarang mereka lebih eksis sendiri dengan cara mereka sendiri. Teman-teman, mari kita ramaikan kembali batu-batu Indonesia, khususnya karena Indonesia luar biasa banyaknya, karena Indonesia sumbernya batu-batu yang bisa jadi di luaran sana ada, di Indonesia juga ada. Contoh yang tadi disampaikan untuk batu puluhan Oman, ternyata di negara luaran juga ada. Contoh di Kepulauan Karibia dengan nama Thomsonite, ataupun di negara-negara lain seperti Meksiko dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Merta untuk waktu dan sharingnya. Semoga hasil atau usaha dari Mas Merta untuk memoles batu membuat para pelanggan kembali lagi, dan tentunya menjadi kepuasan tersendiri untuk Mas Merta dan pelanggan Mas Merta. Amin, amin. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan obrolan kami bersama Mas Merta Leon dan teman-teman kami di belakang. Ada Om Irun, ada Om Kasman dan Mas Indra Cahya, dan di sana ada ratusan penonton yang memang tidak terlihat ya, karena mungkin ada yang gaib juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda telah like, share, dan subscribe channel ini.